Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rahayu Afina kembali menjumpai Anda dalam Sapa Aceh. Seperti biasa, Saudara, Sapa Aceh hadir untuk memberikan informasi-informasi penting dan juga isu-isu menarik lainnya yang ada di Aceh saat ini. Turut hadir bersama kita di sini dua narasumber dari Dinas Sosial Aceh. Bapak yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Yusrizal MSI. Iya. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, baik alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Kemudian juga turut hadir bersama kita Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Isnandar AKS MSI. Ya. Selamat pagi Bapak, Selamat bagaimana pagi. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Baik Saudara, kita juga akan mengupas informasi mengenai peringatan Hari Lanjut Usia, di mana temanya yaitu Lansia Sehat Indonesia Kuat. Kita akan tanya langsung kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Yusrizal, apa itu Hari Lanjut Usia, Pak? Ya, baik, terima kasih. Hari Lanjut Usia ini adalah peringatan secara nasional ya. Ini terutama setiap tanggal 29 Mei kita di Indonesia ini melakukan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, atau kalau disingkat HLUN ya. Nah, ini merupakan wujud dalam rangka menyemangati dan juga melakukan semacam penghargaan dan apresiasi terhadap peran lansia atau orang-orang yang kalau bahasa kita mungkin senior ya. Senior yang sejak awal dulu sudah punya kontribusi yang besar terhadap negeri ini. Ya, semangat di situ, dan ini kaitannya dengan kalau kita tarik ke belakang, ini ada seorang tokoh yang bernama Rajiman, ya, Rajiman Widyo Diningrat. Nah, ini yang dulunya memimpin sidang BPU PKI. Nah, semangat inilah yang kemudian dilihat oleh Presiden waktu itu untuk diambil sebagai momentum untuk melakukan peringatan Hari Lansia. Lansia, baik. Kemudian bagaimana sih kategori lansia ini sendiri? Nah, ini mungkin bisa langsung ke Pak. Baik, boleh Bapak Isnandar. Ya, baik, terkait dengan kategori lansia, ini ada memang beberapa macam lansia ya. Kalau lansia ini kan singkatan dari lanjut usia. Ya, kategorinya sendiri dia ada juga lansia ya seperti biasa gitu kan, lansia orang lanjut usia kan. Tapi ada juga yang disebut lanjut usia terlantar. Nah, jadi kalau lanjut usia sendiri itu batasan usianya kalau menurut dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 itu batasan usianya 60 tahun ke atas, itu masuk ke dalam kategori lansia gitu ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi yaitu lansia terlantar. Dia batasan umurnya 60 tahun tetapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya, baik itu sandang maupun pangan, serta terganggu psikisnya dan sebagainya. Jadi dia terlantar gitu, itu lanjut usia terlantar. Nah, inilah yang selama ini ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh maupun Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk penanganan lanjut usia terlantar ini, yaitu dengan yang namanya program rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar. Iya. Baik, kemudian saya sedikit menanyakan apakah memang ada perbandingan tertentu bagi lansia setiap tahunnya, misalnya seperti populasi lansia di mana lansia terlantar atau sebagainya. Terkait dengan lanjut usia terlantar ini memang akhir-akhir ini sering terjadi. Artinya terjadi karena ada perubahan perilaku ya manusia, kemudian juga ada juga kadang-kadang kalau kita jumpa di masyarakat itu ada juga kasus-kasus yang kami tangani lansia ini diterlantarkan oleh keluarganya sendiri. Jadi ada seperti itu, ada kasusnya seperti itu. Kemudian terkait dengan populasi lansia
populasi lansia semakin hari memang karena angka harapan hidupnya semakin baik, semakin tinggi, makin banyak juga lansia-lansia yang hidup manusia yang hidup karena angka harapan hidupnya lebih lama gitu. Jadi kalau dulu misalnya angka harapan hidup itu 65 tahun. Nah, sekarang memasuki karena ada berbagai macam perbaikan, tingkat pelayanan, tingkat kualitas hidup, kemudian juga dari makanan, gizi yang baik, sehingga harapan hidup lansia itu lebih baik. Bisa jadi usia 75 tahun angka harapan hidupnya. Nah, karena faktor-faktor tersebutlah ada juga lansia yang tinggal sebatang kara, karena misalnya lansia ini keluarganya sudah tidak ada lagi. Ada juga lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Kemudian juga ada lansia yang karena keinginannya sendiri dia pergi merantau sehingga nanti terlantar juga akhirnya kan seperti itu. Ya, dan kemudian bagaimana tanggapan untuk para lansia yang terlantar ini, Pak Yusrizal? Yeah. Jadi mungkin sedikit saya tarik lagi kepada acara kita ya tentang peringatan Hari Lanjut Usia. Ini tujuannya adalah membangun kesadaran dan juga perhatian lingkungan terhadap para lansia tadi. Jadi sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Isnandar tadi, terjadi fenomena keterlantaran itu sebenarnya sesuatu yang disayangkan, mengingat sebenarnya para lansia itu idealnya memang pasti punya keluarga ya, berada dalam lingkungan keluarga. Nah, tetapi terjadi penelantaran atau keterlantaran. Nah, ini ada permasalahan dari sisi mungkin kesadaran si anak atau keluarga yang itu sebenarnya merupakan orang tua mereka sendiri. Nah, ini yang kita lihat tadi terhadap isu-isu atau juga fenomena yang terjadi. Nah, ketika terjadi keterlantaran seperti itu, nah, ini sudah menjadi perhatian masyarakat, tentu ini kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini berlapis dan tanggung jawab di level pemerintah pusat, kemudian di daerah, provinsi, dan juga di kabupaten. Nah, untuk di provinsi, nah ketika kita menemukan ada orang-orang atau terutama lansia yang terlantar seperti itu, kita menyediakan unit layanan rehabilitasi sosial, ya, boleh dikatakan semacam panti yang merawat mereka, kemudian ya memelihara mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini sebenarnya posisinya sebagai jalan terakhir sebenarnya. Ketika jalur atau juga peran di keluarga mungkin seperti yang kita sayangkan, ada yang ditinggalkan, ditelantarkan, ada yang memang tidak punya sanak saudara. Nah, tapi memang kemudian oleh pemerintah dilakukan pelayanan sosial melalui rehabilitasi sosial. Dan apakah ada kemungkinan para lansia ini yang memang ditelantarkan seperti itu dikembalikan lagi ke keluarganya? Mungkin, sangat mungkin. Sebenarnya kita itu punya semacam SOP. Ya, SOP sebelum katakanlah itu kemudian dilayani, dirawat, dipelihara atau dilakukan rehabilitasi sosial di panti kita. Kita sebenarnya punya SOP. Yang pertama ini melakukan assessment kondisi siapa yang sebenarnya lansia ini yang terlantar. Kita coba cari informasi di mana asalnya, siapa keluarganya, kalau tidak yang inti, yang kerabat berikutnya. Kita lakukan assessment, interview. Kalau tidak ada, memang bahkan kita tidak menemukan, yang pertama itu tentu kita langsung untuk kita bantu, kita masukkan dalam panti tersebut. Nah, tapi kalau masih ada keluarga, katakanlah misalnya terjadi konflik internal mereka, kita coba dekati, kita berikan pemahaman bahwasanya ini orang tua kita, ini orang tua, bagian daripada tanggung jawab anak untuk melakukan perawatan terhadap orang tua tersebut. Ya. Jadi ada SOP-nya, kemudian kalau tidak, kalau memang sudah layak, kemudian baru masuk ke panti rehabilitasi sosial. Baik. Kemudian bagaimana peran Dinsos sendiri dalam memperhatikan lansia ini sendiri? Ya, pertama mereka tentu dalam kondisi, ini ada dua ya, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Nandar tadi, ada yang sifatnya
terlantar. Iya. Nah, ini tentu kalau memang tidak ada yang menampungnya, ini kita mengambil alihnya. Nah, ketika kita sudah ambil alih dan tentu mereka punya kebutuhan-kebutuhan mendasar, ya, tempat tinggal, kemudian ya makanan dan hal-hal yang menjadi kebutuhan mendasar, termasuk juga pelayanan kesehatan. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang kita mengambil peran tersebut. Nah, tetapi juga secara umum semangat kita seperti acara kita pada hari ini, Lansia Sehat Indonesia Kuat. Ini kita mengajak kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran, kesadaran, kepedulian bahwasanya di tengah-tengah kita itu hadir orang tua kita. Di lingkungan kita itu ada orang-orang yang usianya di atas usia kita, yang mereka itu sudah lebih lama hidup, mereka punya peran tertentu. Hanya saja kondisi sekarang ya relatif kondisinya mungkin secara fisik mungkin lebih lemah. Betul. Yang dulunya mereka sangat produktif, kemudian ketika sudah lebih lemah, kadang-kadang dalam tanda petik ya dianggap sebagai beban. Ya. Nah, tapi kita ingin mengajak pada masyarakat, kita tidak menggunakan perspektif beban tersebut, tetapi itu bagian dari tanggung jawab dan kewajiban. Seorang anak Nah, seperti itu. ya. Dan kemudian terkait tadi panti rehabilitasi lansia seperti itu, apakah ada pelayanan khusus di dalam panti tersebut atau bagaimana? Terkait dengan pelayanan, alhamdulillah yang kami lakukan saat ini ada kita namanya unit UPTD, unit pelayanan teknis dinas, RSGS namanya, Rumah Sejahtera Generasi Sayang. Itu kalau ya panti lansia lah, panti lansia. Itu sangat baik, artinya ada lansia-lansia terlantar yang memang masuk kriteria untuk direhabilitasi sosial, kita rujuk ke sana. Dan kalau dulu memang mindset kita, kalau masuk ke panti itu udah aja sendiri aja nggak diperhatikan dengan baik. Malah sekarang kalau orang lansia yang terlantar masuk di panti, dia sangat diperhatikan. Lebih terjamin. Karena di panti itu ada sarana kesehatannya, kemudian fisiknya, olahraga, segala macam, ada senam lansia, kemudian dari segi permakanan, ya, permakanan juga terjamin. Mereka juga diberikan rekreasi nanti, pergi misalnya ke yang lakinya, yang lansia laki pergi ke masjid raya gitu kan, untuk bentuk rekreasi juga, ada juga pergi ke laut dan sebagainya. Nah, sekarang memang panti itu mindsetnya nggak ini lagi, udah jadi suatu hal yang bagus juga. Cuman itu yang seperti disampaikan oleh Pak Gadis itu memang alternatif terakhir. Kalau memang ada keluarganya, memang harus di keluarganya, karena tanggung jawab keluarganya, ya, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab anak dan sebagainya. Nah, itu memang seperti itu. Jadi panti itu alternatif terakhir kalau memang lansia ini memang betul-betul terlantar gitu kan, baru masuk ke panti gitu. Baik. Kemudian juga satu lagi mengenai panti tadi, untuk layanan kesehatan seperti apa? Ya, di panti sendiri memang ada tenaganya. Ada perawatnya, kemudian juga ada tenaga dokter yang setiap saat bisa ngecek si lansianya ini. Nah, jadi dia dicek secara rutin, baik itu kesehatannya, kemudian juga perawat juga ada di sana, ya, di olahraga dan sebagainya. Jadi kalau dari segi kesehatan lebih bagus gitu, lebih baik ya. Diberikan fasilitas seperti diberikan itu. fasilitas seperti itu. Ada fasilitas, Iya. baik itu obat-obatannya juga tersedia di situ kan, di panti ya, tersedia secara gratis lah kan masuk di dalam panti. Nah, itu memang khusus yang lansia yang terlantar gitu kan. Baik, baik. Nah, kemudian kita juga akan membahas setelah ini Lansia Sehat, bagaimana program Lansia Sehat Indonesia Kuat setelah segmen yang satu ini. Tetap di Sapa Aceh.
Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, masih dalam Sapa Aceh dan kita akan membahas mengenai tema Lansia Sehat Indonesia Kuat. Bapak Yusrizal mungkin bisa menjelaskan bagaimana program Lansia Sehat Indonesia Kuat ini sendiri. Ya. Baik untuk di Aceh, terutama untuk momentum Hari Lanjut Usia Nasional untuk tahun ini. Yang pertama kita melakukan kegiatan semacam sosialisasi ya. Artinya seperti kegiatan hari ini bagian daripada aktivitas sosialisasi itu, artinya memberitahu pada masyarakat tentang kedudukan lansia dan juga membangun kesadaran untuk memberikan perhatian juga secara khusus dan ini sekarang momentumnya. Nah kemudian yang kedua kita punya agenda untuk melakukan kunjungan, kunjungan terutama kalau kita lihat di institusi seperti rumah sakit jiwa, ini kan ada sebagian pasiennya itu dari kalangan lanjut usia. Nah, jadi itu menjadi salah satu target dan sasaran kegiatan kita untuk kita kunjungi. Kita membangun pertama wujud perhatian, kemudian yang kedua mencoba untuk membangun semangat mereka, motivasi mereka. Ya dalam rangka dan dalam konteks momentum kegiatan Hari Lanjut Usia. Ya, itu yang secara khusus. Iya, namun kegiatan-kegiatan lainnya selain kunjungan, apa saja? Bapak Isnandar bisa menjelaskan? Iya, sebenarnya program-program untuk penanganan lanjut usia ini sudah sering kita lakukan. Artinya ini memang tupoksi kita sebagai Dinas Sosial Aceh gitu kan. Nah, program-program itu ada seperti bantuan respon kasus untuk lanjut usia. Jadi, misalnya ada laporan dari masyarakat, kemudian laporan dari rumah sakit, ada lansia terlantar, kita bersama dengan pilar-pilar sosial. Pilar-pilar sosial itu ada yang namanya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kemudian ada namanya pekerja sosial masyarakat, kemudian juga ada Karang Taruna. Nah, begitu mendengar kabar tersebut, kita langsung menghubungi pihak-pihak terkait dari pilar-pilar itu. Nah, nanti langsung mereka akan merespon. Dalam artian akan menangani lansia itu dengan cara melakukan asesmen, kemudian pendataan dan sebagainya. Nah, itu satu. Kemudian juga ada program-program lainnya seperti dari Kementerian Sosial sendiri melalui dana APBN. Nah, kita juga ada yang namanya sentra Darussaada, yaitu dari Kementerian Sosial. Itu unit layanan dari Kementerian Sosial juga ada di sini. Mereka memberikan bantuan berupa atensi, itu asistensi sosial bagi lanjut usia terlantar yang di dalam masyarakat. Nah, jadi ya di dalam masyarakat itu mungkin ada lanjut usia terlantar yang bedridden, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mereka datang nanti kasih bantuan dan melalui Kementerian Sosial dan juga bekerjasama dengan Dinas Sosial Aceh tentunya dan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi ada bantuan tersebut. Kemudian juga ada bantuan PKH, program Keluarga Harapan, itu dari Kementerian Sosial juga. Kemudian ada bantuan selain PKH itu, kalau dari APBD sendiri kita ada bantuan untuk panti lansia. Nah, jadi panti lansia yang ada di seluruh Aceh yang masih aktif ini ada berjumlah 11 panti, ya, panti milik masyarakat maksudnya. Kalau panti milik pemerintah hanya satu, tapi yang milik masyarakat ada 11.
Dan itu kita berikan bantuan yang namanya permakanan, permakanan untuk lanjut usia di dalam panti. Jadi ada permakanannya, kita berikan permakanan. Nah itu ada yang menerima manfaat itu ada 275 lanjut usia. Ramai ternyata. Ada seluruh Aceh tapi. Iya, seluruh Aceh. Ada 275 orang. Tapi dia di dalam panti. Jadi ada pengurus pantinya lah untuk yang milik masyarakat. Nah, Dan seperti apakah memang bantuan ini memang diperuntukkan untuk semua lansia atau seperti apa? Nah, kalau untuk dinas sosial sendiri, ya kita fokusnya kepada lansia rehabilitasi sosial lansia terlantar. Ya. Nah, ini yang masuk kategori ini lansia terlantar yang ada di dalam panti. Kalau mungkin kalau secara umum ada lansia, tapi kan lansianya nggak terlantar, ada bersama keluarganya, ya. Nah, tapi ya, yang kita berikan pelayanan terhadap Lebih kepada iya, lansia yang terlantar. memfokuskan kepada lansia terlantar seperti itu. Iya. Dan adakah hambatan atau tantangan untuk menghadapi program untuk menjalani program ini sendiri? Ya, ya dalam banyak hal tentu ada tantangannya ya. Ya. Terutama kalau yang kita bicarakan tadi, sebenarnya konsepnya itu ada semacam pembagian kewenangan. Jadi kepada lansia yang terlantar tadi, itu ada pembagian kewenangan antara di provinsi ataupun di kabupaten misalnya. Nah di provinsi itu tanggung jawabnya adalah lansia yang memang berada dalam panti. Iya. Jadi batasannya hanya di dalam panti. Kalau di luar panti itu merupakan tanggung jawab kabupaten kota. Betul. Nah cuma nantinya dalam pelaksanaan ya terkadang di kabupaten kota juga dengan berbagai keterbatasan, kadang-kadang itu juga tidak terlalu dapat diakomodir, dapat dilakukan pelayanan, nantinya juga akan kembali juga ke provinsi. Nah, jadi itu yang terjadi dan juga yang tadi disampaikan oleh Pak Isnandar, berbagai program dan dukungan itu memang sifatnya apa yang sudah mengalir sudah berjalan selama ini sepanjang tahun. Nah, artinya bukan semata-mata dalam konteks Hari Lanjut Usia Nasional tadi. Nah, itu adalah merupakan bagian daripada peran yang dilakukan selama ini untuk mensupport ya, ini. Seperti juga misalnya kalau di panti tadi disebut oleh Pak Nandar RSGS ya, namanya bagus ya, Romo Sejahtera Generasi Sayang ya. Romo Sejahtera Generasi Generasi Sayang. Sayang gitu ya. Artinya apa? Ini ya kan mereka termasuk orang yang paling butuh kasih sayang. Betul. Butuh kasih sayang, mungkin jauh dari keluarga, rindu kepada anak. Nah, maka kita menjadikan Romo Sejahtera Generasi Sayang diharapkan idealnya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka ketika mereka tidak punya keluarga. Nah, cuma apa yang disampaikan oleh Pak Nandar tadi dengan fasilitas-fasilitas yang ada, idealnya tidak menjadikan masyarakat ingin memasukkan orang tuanya ke panti tersebut. Pilihan terakhir. Karena ya itu bukan tempatnya gitu. Iya. Tempatnya itu hanya untuk orang yang terlantar gitu. Jangan sampai mungkin sudah ada lanjut usia mungkin karena sibuk, karena apa gitu. Nggak sempat ngurusin. Nggak sempat ngurusin, kemudian bawa ke panti itu. Ya, padahal itu sudah tanggung jawab mereka. Iya, itu tanggung jawab mereka. Jadi itu tidak pada tempatnya. Dan dalam forum seperti ini juga ini kesempatan bagi kami untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Karena ya bukan ya tidak sedikit juga kadang bawa gitu. Bawa orang tuanya sendiri ke panti, padahal itu tidak memenuhi kelayakan untuk berada di situ. Ya, termasuk juga misalnya kalau tadi apalagi yang dilakukan atau pelayanan yang diberikan, salah satu hal yang kita anggap penting, ini kita melakukan pelayanan aspek keagamaan, keagamaan atau pada dimensi spiritual, karena di hari-hari yang seperti sekarang ini atau dalam posisi mereka sebagai lansia, itulah saat mereka betul-betul membutuhkan aspek spiritual. Gitu. Baik dari sisi kondisi psikisnya, kondisi mentalnya, ataupun secara hakiki itu akan kembali kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Idealnya kita bisa mengkondisikan mereka dalam suasana yang terbaik dalam menghadapi bekal menuju akhirat bertemu dengan Tuhannya. Nah sebenarnya itu berlaku bagi kita juga ya, karena tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Tapi lazimnya kalau kita bicara statistik atau usia, nah itu biasanya itu mereka semakin membutuhkan. Sehingga
Ya, kadang kita ya bahkan mengantar, sediakan fasilitas untuk mengantar ke musola walaupun tidak terlalu jauh. Iya. Kadang mereka jalan sendiri, kita jadwalkan untuk pengajian-pengajian, ceramah-ceramah seperti itu. Iya. Nah, ini bagian yang kita utamakan untuk mereka gitu. Baik, sedikit mengenai data bantuan, penerima bantuan, lansia penerima bantuan ini sebanyak apa lansia yang memang mendapatkan bantuan ini sendiri? Karena tadi ada beberapa bantuan ya, ada beberapa program bantuan yang diterima oleh lansia. Ya, kalau kita bicara data, ini memang artinya kita juga terkait dengan data tersebut yang memang ada sama kita terkait dengan data yang selama ini kita bantuan ke panti. Itu ada 275 orang penerima bantuan lansia dengan nilai sekitar 370-an juta ya setiap tahun itu yang kita belikan ke panti-panti tersebut. Nah, kalau terkait dengan data-data di masyarakat ini tentunya fluktuatif dia. Tahun ini bisa jadi ada anggarannya ya untuk kita berikan bantuan tersebut. Nah, tahun depan udah nggak ada anggaran lagi kan. Iya. Memang kita fokusnya ke lansia terlantar memang tersebut ya. Jadi memang ini sangat fluktuatif terkait dengan data ini. Ini tergantung juga dengan anggaran yang tersedia memang. Baik itu dari pihak Kementerian Sosial melalui dana APBN maupun dari Dinas Sosial Aceh melalui dana APBD yang tersedia. Nah, melihat tren dananya sekarang kayaknya semakin menurun juga ya, karena memang ada pembatasan kewenangan. Betul. Jadi kewenangan seperti disampaikan Pak Kadis tadi, kewenangan Dinas Sosial Provinsi hanya batasannya itu menangani lanjut usia yang ada di dalam panti, baik itu panti pemerintah maupun panti milik masyarakat. Terkait mengenai APBN tadi, apakah memang ini menjadi anggaran khusus seperti itu? Iya, kalau di APBN memang itu sudah anggaran khusus seperti kayak PKH, ya PKH itu ada segmennya untuk bantu yang anak, ada juga untuk disabilitas dan juga untuk lansia. Nah, jadi memang ada anggarannya seperti itu. Kemudian lebih spesifik lagi juga ada anggaran atensi, asistensi, rehabilitasi sosial. Nah, itu ada anggaran khusus yang diperuntukkan untuk lansia-lansia terlantar. Tentunya nanti dari kabupaten kota ya memberikan datanya bahwa nih kami ada lansia terlantar di sekian orang, mohon diberikan penanganan atau bantuan lah. Nah, bantuan ini juga tidak selamanya tersedia gitu kan. Tergantung juga dengan anggaran yang ada di kementerian maupun di Dinas Sosial Provinsi itu sendiri. Dan juga kita harap anggaran ini baiknya terus kedepannya akan ada terus untuk program ini ya Pak. Iya. Dan kemudian sedikit saya menanyakan apa sih, adakah perbedaan antara program tahun ini dengan tahun sebelumnya? Bapak Yusrizal boleh menjelaskan? Ya, prinsipnya relatif sama ya. Relatif sama, cuma kita harapkan semakin hari ini semakin baik. Seperti misalnya kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Isnandar, kan ada program PKH ya. PKH, program Keluarga Harapan. Nah, lansia ini menjadi salah satu komponen yang ada gitu. Artinya ini merupakan wujud perhatian kepada lansia. Artinya PKH itu secara umum dianggap sebagai sasaran yang dianggap paling membutuhkan dukungan dari pemerintah. Dan itu kalau kita bicara kemiskinan, PKH itu merupakan sasaran utama. Nah, tetapi di situ juga nanti dilihat ada komponen ibu hamil, kemudian ada komponen lansia, yang mereka itu kemudian menjadi indikator utama untuk dapat dukungan dari pemerintah seperti itu. Nah, adapun seperti hal yang khusus tahun ini dengan tahun yang lalu, nah salah satu yang khusus ini tahun ini kita lakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa. Gitu. Nah, kita bukan hanya melihat kepada mereka, tapi kita ingin memberikan motivasi bertemu dengan
kalau bahasa kita kakek nenek ya, kakek nenek. Yeah. Dan juga sebenarnya itu juga kita coba lakukan juga secara berkala di panti yang langsung di bawah kita, yang tadi itu Genasih Sayang, dan juga prinsipnya yang positif, yang itu memang diperlukan kita lanjutkan. Apa-apa yang sudah cukup positif dipandang perlu dan memang mendesak, ya program-programnya itu kita teruskan seperti yang disampaikan tadi untuk pemakanan ya, bantuan pemakanan di panti-panti masyarakat. Nah ini kita teruskan. Iya. Nah, jadi itu mungkin. Ya, dan juga saya tadi mendengar ada program dari rumah sakit jiwa seperti itu, lansia yang di rumah sakit jiwa. Adakah hambatan atau cerita yang menarik gitu dari kunjungan sosial untuk lansia di rumah sakit jiwa seperti itu? Bapak Nandar boleh? Iya, terkait dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional ini, memang kita dengan Pak Kadis juga ada memikirkan ini tentunya ada di tempat-tempat tertentu yang memang sudah diperhatikan, tapi masyarakat juga perlu tahu bahwa sebenarnya lanjut usia itu ada juga di rumah sakit jiwa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi dengan keinginan seperti itu kami mencoba bersama-sama memberikan perhatian kepada yang di rumah sakit jiwa ini. Tentunya mereka juga sama seperti orang normal misalnya kan, masih ODGJ ini ingin diperhatikan. Itu dengan misalnya ya walaupun sedikit, tapi kita mencoba memberi motivasi kepada mereka, karena memang selama ini mereka mungkin hanya di rumah sakit jiwa terkurung seperti itu, nggak tahu dunia lain mungkin. Dengan ada kita bisa memberikan motivasi, kita bisa memberikan semangat ke mereka bahwa ini ada perhatian dari pemerintah Aceh tentunya terhadap mereka-mereka yang selama ini di rumah sakit jiwa gitu. Ya. Dan mereka akan sadar bahwa banyak yang sayang terhadap mereka. Itulah. Banyak yang peduli terhadap mereka. Banyak yang peduli terhadap mereka. Jadi seperti itu. Jadi kami menginginkan program-program seperti itu, dan alhamdulillah disambut baik oleh pihak rumah sakit jiwa ya, untuk kunjungan ke sana gitu kan, ke rumah sakit jiwa. Biasanya kalau kita kunjung ke panti kan udah biasa gitu kan, ada panti. Ini kita berikan kunjungan di tempat lain yang memang jarang orang lihat gitu kan, di rumah sakit jiwa seperti itu. Iya. Dan juga sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bagaimana dari segi perspektif Islam terhadap lansia ini. Sesaat lagi tetap di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih di Sapa Aceh. Bapak, tadi kita sudah membahas mengenai program, kemudian bagaimana program terbaru, kemudian juga perbedaan-perbedaan antara tahun ini dengan tahun yang lalu, seperti itu. Kita sekarang akan membahas bagaimana peran masyarakat terhadap ataupun dalam menangani para lansia ini sendiri. Bapak Kadis, boleh menjelaskan? Silakan, Pak. Ya, sebenarnya ya lansia ini itu merupakan tanggung jawab bersama. Ya bukan hanya dari dinas sosialnya, tetapi juga
itu menurut tanggung jawab lingkungan. Nah, di situ lingkungan itu ada masyarakat, kemudian ada tingkat tataran di desa atau kampung ya, ada pagecinya di situ. Jadi jangan mentang-mentang dinas sosial ngurusin lansia, ingat terus ke dinas sosial. Ya, jadi sebelum sampai ke dinas sosial, mungkin di tataran masyarakatnya sendiri, yaitu ada pembinaan lah terhadap lansia. Kemudian juga kalau ada lansia-lansia yang memang terlantar, pihak aparat setempat bisa menerima lansia tersebut, ya dengan upaya-upaya lansia itu diberikan pendampingan atau pelayanan yang terbaik lah untuk itu. Jadi tugas itu bukan hanya tugas dinas sosial. Tugas itu tugas di masyarakat, ada tugas juga dari instansi lainnya seperti dinas kesehatan, karena lansia itu perlu juga di monitoring kesehatannya ya, dilihat kesehatannya. Kan di tingkat tataran di desa, di kecamatan itu ada yang nama puskesmas. Nah, puskesmas juga bisa melakukan kunjungan ke lansia-lansia terlantar, karena kalau di Aceh ini ada juga memang kalau kita main ke kampung-kampung, masih ada juga ada yang lansia hidupnya sendiri. Nah, hidup sendiri dia di rumah sendiri dia nggak mau kalau kita mau masuk ke panti lansia, nggak mau dia tetap ingin sini sendiri di rumah, walaupun ada keluarga-keluarganya yang melihat gitu. Jadi supaya kehidupannya, kualitas hidupnya lebih baik, itu perlu juga penanganan. Nah, tidak hanya dari dinas sosial, tapi ada aparat-aparat setempat yang melihat lansia ini seperti itu. Iya. Dan kemudian bagaimana dari perspektif Islam sendiri, Pak, mengenai lansia ini sendiri? Ya, tadi kita sudah melihat peran strategis atau pentingnya keberadaan lansia ini ya. Artinya seperti yang sempat kita diskusikan tadi, angka hidup masyarakat atau warga di Indonesia ini meningkat, artinya juga akan lebih banyak lagi personil atau populasi lansia di kita atau di masyarakat kita. Nah, ketika kita berbicara tentang lansia, hakikatnya itu adalah ya kita semua adalah manusia, cuma lansia ini pada posisi yang seperti yang saya sampaikan tadi di akhir, di penghujung, yang ketika saya jadi ingat dengan sebuah dialog Imam Fudail bin Iyad ketika melihat seseorang yang sudah agak berumur, ketika ya ditanya kam atat alaika, gitu. Ditanya berapa umur kamu, dijawab situna sana, gitu. Jadi 60 tahun. Jadi dilihat karena memang oleh Imam Fudail bin Iyad ini adalah pada posisi usia-usia yang memang sangat kritikal, sangat penting. Nah, kemudian ditanyakan juga kepada seorang kakek atau bahasa kita tadi lansia gitu. Nah, tahukah kamu gitu, atau apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu sesungguhnya kamu sudah 60 tahun ya, dengan usia kamu itu 60 tahun, hakikatnya kamu sudah 60 tahun menuju kepada Tuhanmu. Kemudian dijawab ya dengan santai saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya seperti biasa kan, kita sering mendengarkan kata itu. Kemudian ya Imam Fudail bin Iyad juga kemudian bertanya lagi, ata'rifu tafsirahu, gitu. Apakah kamu tahu tafsirnya atau makna daripada ucapan kamu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian di samping dijelaskan, ketika kita mengetahui bahwa kita akan kembali kepada Allah SWT, kepada Rabb kita, sesungguhnya kita akan ditanya. Ketika kita akan ditanya, maka sesungguhnya kita juga harus mempersiapkan jawaban. Nah, kemudian ditanya, ya apa solusinya oleh kakek tadi itu kepada Imam Fudail bin Iyad. Kemudian lakukanlah kebaikan di penghujung usia kamu, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sebelumnya. Nah, ini adalah dalam konteks dalam rangka kita mencapai husnul khotimah, dan kalau kita refleksikan, hakikatnya kita akan berada pada posisi yang demikian. Nah, ini saya ingin mengajak kita untuk melakukan refleksi kepada sesuatu hal yang sangat mendasar. Sangat mendasar. Itu di situ ada orang tua kita, dan insya Allah kita pun akan sampai ke sana kalau Allah masih berikan kesempatan. Nah, yang kedua, sekaligus pada poin tadi tentang orang tua, ketika kita bicara lansia, itulah senior-senior kita. Mungkin ya paman kita, ya terutama orang tua kita, kemudian kakek kita, dan lain sebagainya. Itulah lingkungan keluarga kita yang kita punya tanggung jawab
terutama dari sisi kewajiban syar'inya gitu. Yang di situ ada kewajiban untuk melakukan birrul walidain, ya, melakukan amal yang baik kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana gitu. Jadi melakukan ya, kepada orang tua itu untuk berbuat baik. Nah, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya berbuat baik pada orang tua itu merupakan amal yang sangat utama gitu. Ketika Rasul ditanya, Muhammad SAW ditanya, ya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, maka setelah disampaikan Nabi Muhammad SAW itu sholat di awal waktu, kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Nah, jadi ini posisi yang sangat penting, sehingga menjadi rugi bagi kita kalau tidak mengambil peran itu, apalagi na'udzubillah sampai melantarkannya. Ya, jadi kami dalam kesempatan ini ingin mengajak pada masyarakat, jangan lihat itu ada dinas, ada pemerintah, tapi lihat ini tanggung jawab kita sebagai anak, tanggung jawab sebagai keluarga, dan ini ada hubungannya dengan akhirat kita. Jadi orang tua kita adalah pintu surga kita, ambil peran dan tanggung jawab itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ketika kita bicara usia atau juga keberadaan orang tua kita ya sudah sampai lanjut usia, kita melihatnya dengan perspektif syukur. Artinya alhamdulillah orang tua saya, orang tua kita, kakek kita masih hidup. Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup bersama, kesempatan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jadi dengan perspektif syukur, dan mudah-mudahan kita juga ya, ketika kita pun sampai ke sana dengan melihat kedudukan orang tua kita, posisi orang tua, keadaan mereka, kita melakukan refleksi, juga lebih hormat, lebih sayang pada mereka, karena kita pun akan sampai pada posisi itu kemungkinan. Dan itu ini, saya lihat. Dan ini tentunya akan membuka pintu hati kita sendiri untuk lebih memperhatikan lansia orang tua kita sendiri dan juga lansia di luar sana. Terima kasih Bapak Yusrizal dan juga Bapak Iskandar sudah hadir di studio kami. Dan semoga program ini bermanfaat untuk lansia dan juga untuk semuanya. Amin. Saudara, itu dia tadi beberapa informasi atau isu menarik yang kami angkat dalam Sapa Aceh. Demikian saya Rahayu Aftina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.